Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil tentang persaingan usaha pecel lele yang berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Sebuah cerita tentang iri hati, tentang jalan pintas yang menyesatkan, dan tentang bagaimana kekuatan doa serta ketulusan hati mampu mengalahkan niat jahat. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa rezeki tidak pernah tertukar, dan segala sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak baik, pada akhirnya akan membawa akibatnya sendiri. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan kebun singkong, berdirilah sebuah warung pecel lele sederhana milik Pak Darto. Warung itu hanya berupa tenda biru yang dipasang setiap sore di pinggir jalan utama desa. Meja kayu panjang dan bangku plastik berjejer rapi. Lampu bohlam kuning tergantung di tengah tenda, menjadi satu-satunya penerangan saat malam tiba. Meski sederhana, warung itu sudah menjadi tempat favorit warga untuk makan malam. Setiap sore menjelang maghrib, Pak Darto mulai menyiapkan dagangannya. Ia membersihkan lele-lele segar yang baru dibelinya dari pasar pagi. Bu Sari, istrinya, mengulek sambal di cobek batu. Aroma cabai, bawang putih, dan terasi yang dibakar menyebar ke udara, menggoda siapa saja yang lewat. "Yang penting bersih dan jujur, Pak," kata Bu Sari setiap kali mereka membuka warung. Pak Darto selalu mengangguk. Ia percaya rezeki sudah ada yang mengatur. Usaha itu sudah berjalan hampir 5 tahun. Tidak pernah terlalu ramai, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan 2 anak mereka. Banyak pelanggan tetap yang datang hampir setiap malam. Ada Pak Lurah, sopir truk langganan, sampai anak-anak muda yang nongkrong sambil makan sambal pedas. Namun semuanya mulai berubah ketika suatu hari datang seorang pendatang baru bernama Roni. Ia menyewa lahan kosong sekitar 100 meter dari warung Pak Darto dan membuka usaha pecel lele juga. Tenda milik Roni lebih besar dan terlihat lebih baru. Lampunya terang benderang, bahkan ada lampu warna-warni yang membuat warungnya tampak mencolok dari jauh. Awalnya Pak Darto tidak merasa terganggu, baginya rezeki tidak akan tertukar. Tapi dalam waktu seminggu saja, warung Roni langsung ramai. Musik diputar keras-keras dan banyak anak muda berdatangan. Bahkan beberapa pelanggan lama Pak Darto mulai terlihat makan di sana. Bu Sari mulai merasa khawatir. "Pak, kok cepat sekali ya ramainya?" tanyanya suatu malam sambil menghitung hasil penjualan yang jauh berkurang. Pak Darto mencoba tenang. Mungkin orang penasaran saja, nanti juga kembali. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Hari demi hari pembeli semakin sedikit. Ada yang beralasan ingin mencoba tempat baru, ada juga yang tidak memberi alasan sama sekali. Pendapatan mereka turun hampir setengahnya dalam 2 minggu. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, Pak Darto merasakan sesuatu yang aneh. Minyak di wajan tiba-tiba meletup keras seperti ada air yang tercampur, padahal lele sudah dikeringkan dengan baik. Api kompor mendadak membesar lalu mengecil sendiri. Ia mengira mungkin hanya gangguan kecil. Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Esok harinya, beberapa pembeli mengeluh sambalnya terasa pahit dan tidak enak, padahal Bu Sari membuatnya seperti biasa. Bahkan ada seorang pelanggan yang mengeluh sakit perut setelah makan. Pak Darto mulai gelisah. Ia dan Bu Sari selalu menjaga kebersihan. Tidak mungkin ada bahan yang basi atau kotor. Malam berikutnya, saat hendak membuka warung, Bu Sari menemukan sesuatu di bawah meja kayu. Sebungkus kain kecil berwarna hitam, diikat dengan benang merah. Di dalamnya ada campuran tanah dan beberapa helai rambut. Jantung Bu Sari berdebar kencang. "Pak, ini apa?" suaranya bergetar. Pak Darto terdiam lama. Ia pernah mendengar cerita-cerita lama tentang kiriman teluh, tapi tidak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri. Ia mencoba berpikir positif, mungkin hanya ulah orang iseng. Namun ketika ia menoleh ke arah warung Roni di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Roni sedang berdiri menatap ke arah warungnya dengan wajah datar, lalu perlahan masuk kembali ke dalam tenda. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Lampu bohlam di warung Pak Darto berkedip-kedip, padahal listrik di rumah warga lain normal. Seekor kucing tiba-tiba mengeong keras, lalu lari terbirit-birit. Pak Darto menelan ludah. Ia mulai merasa bahwa persaingan ini bukan sekedar soal dagang. Malam itu setelah menutup warung lebih awal, ia duduk lama di teras rumahnya. Pikirannya penuh pertanyaan. Apakah
Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada yang sengaja mengirim sesuatu? Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong panjang, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak di antara gelapnya malam. Pak Darto memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan hidupnya, dan itu baru permulaan. Pagi itu, suasana rumah Pak Darto terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia hampir tidak tidur semalaman. Bayangan bungkusan kain hitam berisi tanah dan rambut terus terlintas di pikirannya. Bu Sari pun tampak murung saat menyiapkan sarapan. Anak-anak mereka yang biasanya ceria ikut merasakan ketegangan, walau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Pak Darto mengambil kembali bungkusan itu. Ia membukanya perlahan di atas selembar koran. Tanahnya berwarna lebih gelap dari tanah biasa dan tercium bau yang aneh, seperti lembab bercampur anyir. Rambut di dalamnya panjang dan kusut. "Pak, jangan dipegang lama-lama," bisik Bu Sari cemas. Pak Darto mengangguk. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dikenal paham perkara-perkara gaib. Meski tidak semua warga percaya, banyak yang datang kepadanya jika mengalami hal aneh yang sulit dijelaskan. Rumah Mbah Wiryo berada di ujung desa, dekat kebun bambu. Suasananya tenang dan teduh. Ketika Pak Darto tiba, lelaki tua itu sedang duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. "Ada apa toh? Wajahmu tidak seperti biasa," ujar Mbah Wiryo tanpa ditanya. Pak Darto terdiam sejenak, lalu menyerahkan bungkusan kain hitam itu. Mbah Wiryo membukanya perlahan, tatapannya berubah serius. "Ini bukan main-main," katanya pelan. "Tanah ini dari kuburan yang masih baru, dan ini sudah dibacakan niat buruk." Jantung Pak Darto berdetak lebih cepat. "Maksudnya, Mbah?" "Teluh, biasanya untuk menjatuhkan usaha atau membuat sakit. Siapa yang sedang bersaing denganmu?" Pak Darto langsung teringat Roni, tapi ia tidak ingin menuduh sembarangan. Ia hanya menjawab pelan, "Ada pedagang baru, Mbah." Mbah Wiryo mengangguk seolah sudah menduga. "Ingat toh, ilmu seperti ini tidak bekerja sendirian. Biasanya ada yang mengirim dengan niat kuat." Pak Darto pulang dengan pikiran semakin berat. Ia bukan orang yang suka mencari masalah. Seumur hidupnya, ia berdagang dengan cara biasa, tidak pernah terpikir untuk memakai jalan pintas. Namun kejadian aneh kembali terjadi malam itu. Saat warung baru saja buka, tiba-tiba sambal yang diulek Bu Sari berubah warna sedikit lebih gelap. Baunya juga aneh, seperti ada sesuatu yang basi. Padahal semua bahan baru dibeli pagi tadi. "Pak, ini tidak biasa." Bu Sari hampir menangis. Belum selesai mereka membahasnya, seorang pelanggan yang baru saja menyantap lele tiba-tiba memegangi perutnya. "Aduh, kok perih sekali ya." Demam Pak Darto tidak kunjung turun. Sudah 3 hari ia terbaring di kamar dengan tubuh lemas dan keringat dingin bercucuran. Kadang panasnya tinggi sekali, kadang mendadak dingin seperti orang menggigil di tengah hujan. Bu Sari semakin khawatir karena obat dari puskesmas tidak menunjukkan perubahan berarti. Dokter desa mengatakan mungkin hanya infeksi biasa, tapi Bu Sari merasa ini bukan sakit yang wajar. Setiap malam suaminya selalu mengigau. Ia seperti melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. "Jangan ambil, jangan rusak warungku," ucap Pak Darto dalam tidur. Suaranya serak dan penuh ketakutan. Anak-anak mereka mulai takut masuk ke kamar. Suasana rumah terasa berat dan mencekam. Bahkan ayam peliharaan di belakang rumah sering berkokok tengah malam tanpa sebab. Di warung, Bu Sari mencoba membuka sebentar demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi baru setengah jam dibuka, minyak goreng mendadak berbuih aneh seperti bercampur sabun, padahal wajan dan kompor bersih. Belum lagi bau amis yang tiba-tiba muncul dari arah ember berisi lele segar. Ketika diperiksa, tidak ada yang busuk. Semua terlihat normal, tapi baunya menyengat. Beberapa pembeli yang datang pun cepat-cepat pergi karena merasa tidak nyaman. Akhirnya Bu Sari memilih menutup warung lagi. Sore itu, Mbah Wiryo datang ke rumah setelah mendengar kabar kondisi Pak Darto semakin buruk. Ia membawa air yang sudah didoakan dan beberapa daun tertentu yang diikat dengan benang putih. Saat memasuki kamar, Mbah Wiryo langsung berhenti di depan pintu. Wajahnya berubah serius. "Hawanya berat sekali," gumamnya pelan. Ia duduk di samping Pak Darto dan mulai membacakan doa. Bu Sari berdiri di sudut kamar sambil memeluk kedua anaknya. Tiba-tiba tubuh Pak Darto bergerak gelisah.
Nafasnya terengah-engah. Air doa dipercikan ke wajahnya. Seketika Pak Darto batuk keras, lalu memuntahkan sesuatu berwarna hitam kecoklatan. Benda itu seperti gumpalan tanah bercampur lendir. Bu Sari terkejut dan hampir menjerit. Anak-anak menangis ketakutan. Mbah Wiryo menatap gumpalan itu dengan wajah prihatin. Kiriman sudah masuk ke tubuhnya. Untung belum terlambat. Bu Sari gemetar. Siapa yang tega melakukan ini, Mbah? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, orang yang hatinya dipenuhi iri dan ambisi. Malam itu setelah ritual pembersihan dilakukan, demam Pak Darto sedikit menurun. Ia masih lemah, tapi tidak lagi mengigau seperti sebelumnya. Namun gangguan belum berhenti. Di waktu yang sama, di warung Roni, suasana mulai terasa aneh. Meski ramai pembeli, Roni sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Piring di dapur jatuh sendiri tanpa disentuh. Lampu di atas meja kasir berkedip-kedip. Beberapa pelanggan bahkan mengeluh merinding tanpa sebab. Roni mencoba mengabaikan semuanya. Ia mengingat pertemuannya dengan seorang dukun di kota beberapa minggu lalu. Dukun itu mengatakan usahanya akan laris, tapi ada penyeimbang yang harus diterima. Saat itu Roni tidak terlalu memikirkan arti kata-kata tersebut. Yang penting warungnya ramai dan uang mengalir deras. Namun kini, setiap malam ia sulit tidur. Ia bermimpi didatangi sosok gelap berdiri di depan warungnya. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap dengan mata kosong. Sementara di rumah Pak Darto, suasana masih tegang. Meski tubuhnya mulai membaik, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu sore ketika Pak Darto duduk di ruang tengah sambil mencoba berdiri pelan-pelan, tiba-tiba jendela rumah terbuka sendiri dengan keras. Angin masuk membawa debu dan membuat tirai berkibar liar, padahal tidak ada angin besar di luar. Pak Darto memejamkan mata dan beristighfar dalam hati. Ia mulai sadar bahwa serangan ini tidak hanya menyerang tubuhnya, tapi juga mentalnya. Ia menatap Bu Sari dengan wajah lelah namun tegas. Kita tidak boleh takut. Kalau ini memang kiriman, kita hadapi dengan doa dan usaha. Bu Sari mengangguk, meski air matanya masih menetes. Di luar rumah, langit senja terlihat merah keunguan. Suasana desa tampak biasa saja, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di balik ketenangan itu, ada pertarungan tak terlihat yang sedang berlangsung. Pak Darto belum tahu siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Tapi satu hal yang ia rasakan, serangan belum selesai, dan badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Sejak kejadian lampu mati dan suara misterius di warungnya, Roni tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia terbangun karena mimpi yang sama. Sosok hitam duduk di kursi paling pojok, tepat di meja yang dulu pertama kali diduduki pelanggan saat warungnya mulai ramai. Sosok itu hanya diam, tapi kehadirannya terasa menekan dada. Anaknya yang sempat demam memang sudah sedikit membaik, tapi kini sering menangis tanpa sebab. Kadang menunjuk ke arah dapur sambil berkata pelan, "Ada Om Hitam." Ucapan itu membuat bulu kuduk Roni berdiri. Istrinya mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendesak Roni untuk jujur jika ada hal yang disembunyikan. Namun Roni masih menutup diri, meski rasa bersalah terus menghantui. Sementara itu, di rumah Pak Darto, suasana perlahan berubah. Setelah beberapa kali didoakan dan dibersihkan secara spiritual oleh Mbah Wiryo, tubuh Pak Darto semakin kuat. Ia mulai berani keluar rumah dan berjalan ke arah warung yang sudah hampir 2 minggu tidak buka. Tenda birunya tampak kusam dan sedikit miring karena lama tidak dipakai. Debu menempel di meja kayu, wajan dan kompor tersusun rapi, tapi terasa asing setelah sekian hari ditinggalkan. Pak Darto mengusap meja pelan. "Insya Allah kita buka lagi, Sari," katanya pelan namun tegas. Bu Sari sempat ragu. "Apa tidak apa-apa, Pak? Kita tidak salah, kita tidak merugikan siapapun. Kalau memang ada yang kirim jahat, kita lawan dengan doa." Sore itu mereka membersihkan semuanya. Pak Darto menanam kembali niat dalam hatinya. Ia berdagang bukan untuk bersaing menjatuhkan, tapi untuk mencari nafkah halal. Malam pertama buka kembali terasa menegangkan. Tidak ada musik keras, tidak ada lampu mencolok. Hanya lampu bohlam kuning yang sederhana seperti dulu. Awalnya hanya 1 pembeli datang, lalu 2. Tidak lama kemudian 3 motor berhenti bersamaan. Beberapa pelanggan lama tersenyum melihat warung itu buka lagi. "Alhamdulillah, sudah sehat lagi ya Pak," kata salah satu sopir truk. Pak Darto tersenyum haru, hatinya terasa hangat. Anehnya, malam itu tidak ada kejadian aneh sama sekali. Minyak goreng tenang, sambal terasa pas seperti dulu, dan tidak ada pembeli yang mengeluh sakit perut. Bahkan beberapa orang berkata, rasa lelenya lebih enak dari biasanya. Di waktu yang sama, keadaan di warung Roni justru mulai berubah drastis. Pembeli mendadak berkurang. 2 malam berturut-turut warungnya tidak seramai biasanya. Beberapa pelanggan mengeluh rasa sambalnya aneh dan lelenya kurang segar.
padahal bahan yang dipakai sama seperti sebelumnya. Yang lebih membuat Roni gelisah, setiap kali ia menggoreng lele, minyak sering memercik tak wajar hingga mengenai tangannya. Kompor beberapa kali mati sendiri. Suatu malam, saat warung sedang cukup ramai, salah satu lampu besar di tendanya jatuh dan pecah. Pelanggan kaget dan sebagian memilih pulang. Roni berdiri terpaku. Ia mulai menyadari sesuatu sedang berbalik arah. Ia teringat ucapan Mbah Wiryo yang pernah didengarnya dari warga. Ilmu jahat itu seperti lemparan batu. Kalau tidak tepat sasaran atau dilindungi, bisa kembali ke pelemparnya. Rasa takut kini benar-benar menguasai dirinya. Keesokan harinya, ia mendengar kabar bahwa warung Pak Darto mulai ramai kembali. Entah kenapa, hatinya terasa semakin sesak. Bukan hanya karena saingan bangkit lagi, tapi karena ia merasa apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Malam itu, gangguan makin jelas. Saat Roni sedang menghitung uang di laci kasir, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan matanya. Uang di tangannya tiba-tiba berhamburan jatuh ke lantai, seperti tersenggol sesuatu. Ia berdiri gemetar. Cukup, gumamnya sendiri. Di rumahnya, anaknya kembali demam mendadak. Kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah ritual pemutusan perjanjian dilakukan di rumah Roni, suasana desa memang terasa lebih tenang. Tidak ada lagi lampu berkedip sendiri, tidak ada dayangan hitam yang melintas, dan tidak ada suara aneh di tengah malam. Anak Roni sembuh perlahan, panasnya benar-benar turun, dan ia kembali ceria seperti biasa. Namun meski gangguan gaib telah meredah, ujian sebenarnya justru baru dimulai. Kabar tentang pengakuan Roni ternyata menyebar cepat ke seluruh desa. Entah dari siapa, cerita itu sampai ke telinga warga. Banyak yang awalnya hanya curiga, kini merasa tahu kebenarannya. Beberapa pelanggan mulai menjauhi warung Roni. Mereka berbisik-bisik saat melewati tendanya. Ada yang terang-terangan berkata tidak mau makan di tempat yang pernah memakai ilmu hitam. Warung yang dulu ramai kini tampak sepi. Bangku-bangku plastik kosong lebih sering terlihat daripada terisi. Roni hanya bisa berdiri di depan wajan dengan tatapan kosong. Ia tidak marah. Ia sadar ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, warung Pak Darto justru semakin ramai. Pelanggan lama kembali, bahkan ada pelanggan baru dari desa sebelah yang mendengar cerita tentang keteguhan hatinya menghadapi Teluh. Suatu malam, seorang pelanggan berkata, "Salut saya sama Pak Darto, diserang begitu masih bisa sabar." Pak Darto hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin membanggakan diri. Baginya semua yang terjadi adalah ujian. Namun dalam hatinya, ia juga diuji oleh sesuatu yang lain, rasa bangga yang diam-diam muncul. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih kuat, lebih benar. Tanpa sadar, ada sedikit rasa puas melihat warung Roni kini sepi. Bu Sari menyadari perubahan itu. "Pak, jangan sampai kita jadi sombong," katanya pelan suatu malam setelah menutup warung. Pak Darto terdiam. Kata-kata itu seperti menyentil hatinya. Ia sadar, jika ia membiarkan rasa bangga tumbuh, ia tidak jauh berbeda dari Roni dulu yang dikuasai ambisi. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Pak Darto sedang sibuk melayani pembeli, ia melihat Roni berdiri agak jauh dari warungnya. Wajahnya pucat dan terlihat kebingungan. Tiba-tiba salah satu kompor di warung Roni meledak kecil karena kebocoran gas. Tidak sampai membakar besar, tapi cukup membuat orang-orang panik. Beberapa warga berteriak dan menjauh. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto berlari menghampiri. Ia membantu mematikan sumber api dan memastikan tidak ada yang terluka. Roni berdiri gemetar, tangannya sedikit terbakar tapi tidak parah. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Pak Darto menatapnya. Untuk sesaat, ia teringat semua rasa sakit yang pernah ia alami, tapi ia memilih menepisnya. "Kita ini sama-sama cari makan, jangan sampai musuhan lagi." Kejadian itu membuat warga sedikit berubah pandangan. Mereka melihat Pak Darto membantu tanpa dendam. Beberapa pelanggan yang tadinya menjauhi warung Roni mulai kembali meski belum seramai dulu. Malam itu setelah semua tenang, Roni duduk sendirian di warungnya. Ia memandangi wajan dan kursi-kursi kosong. Ia sadar bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam sehari dan tidak bisa diperbaiki dalam semalam, tapi ia bertekad untuk memulai dari nol, tanpa jalan pintas. Di rumahnya, ia berkata pada istrinya, "Kalau usaha ini bangkrut pun saya terima, yang penting kita tidak lagi terikat hal gelap." Sementara itu, di rumah Pak Darto, suasana hangat terasa kembali. Ia duduk bersama Bu Sari di teras. "Kadang saya masih takut, Sari," ucapnya pelan. "Takut apa, Pak?" "Takut kalau hati saya ikut berubah." Bu Sari tersenyum lembut. "Selama kita ingat kenapa kita berdagang, insya Allah tidak akan." Langit malam tampak cerah, tidak ada lagi hawa berat seperti sebelumnya. Ujian Teluh memang telah berlalu, tapi ujian hati masih terus berjalan. Kini bukan lagi tentang ilmu hitam atau gangguan tak terlihat, melainkan tentang menjaga keikhlasan, mengendalikan ego, dan mempertahankan niat yang bersih. Karena terkadang, musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan hati sendiri yang mudah tergoda oleh rasa bangga dan dendam.
Dan di tengah desa kecil itu, dua warung pecel lele berdampingan, sama-sama belajar tentang arti rezeki dan kejujuran. Keadaan anak Roni semakin mengkhawatirkan. Sudah 3 hari panasnya tidak turun-turun. Setiap malam ia menangis sambil memanggil-manggil sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia menunjuk ke sudut kamar dan berkata dengan suara lemah, "Om hitamnya datang lagi." Istri Roni semakin ketakutan. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini terasa pengap dan menekan. Lampu kamar sering berkedip sendiri. Pintu kamar mandi beberapa kali terbuka tanpa ada yang menyentuh. Roni tidak bisa lagi mengelak. Ia tahu semua ini bukan kebetulan. Ia merasa apa yang dulu ia lakukan kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Malam itu, setelah mendengar anaknya kembali menjerit dalam tidur, Roni duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Hatinya penuh penyesalan. Uang hasil dagang yang dulu terasa membanggakan, kini seperti tidak ada artinya. Ia teringat wajah Pak Darto, orang yang selama ini ia anggap saingan. Orang yang sebenarnya tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Dengan langkah berat dan hati berdebar, Roni akhirnya mengambil keputusan. Ia harus mengakhiri semuanya. Sekitar pukul 10 malam, Roni berjalan menuju rumah Pak Darto. Angin malam berhembus pelan, tapi bagi Roni terasa sangat dingin. Setiap langkahnya seperti membawa beban besar. Sesampainya di depan rumah, ia ragu sejenak. Lampu teras menyala redup. Ia bisa mendengar suara percakapan pelan dari dalam rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Bu Sari yang membukakan pintu terkejut melihat Roni berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. "Ada apa, Ron?" tanyanya hati-hati. Roni tidak langsung menjawab. Ia menunduk lalu berkata lirih, "Saya mau bertemu Pak Darto. Saya ingin minta maaf." Pak Darto yang mendengar dari dalam segera keluar. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam mengamati. Roni tidak sanggup menatap lama. Tiba-tiba ia berlutut di teras rumah. "Pak, semua ini salah saya." Bu Sari terkejut. Pak Darto terdiam. Dengan suara bergetar, Roni mengakui semuanya. Tentang dukun di kota, tentang ritual kelarisan, tentang tanah kuburan dan bungkusan yang ia tanam di sekitar warung, tentang niatnya menjatuhkan usaha Pak Darto agar warungnya ramai. "Saya iri, Pak. Saya takut gagal lagi. Saya mau cepat sukses. Saya tidak pikir panjang," ucapnya sambil menangis. Hening menyelimuti teras rumah itu. Hanya suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Pak Darto menarik nafas panjang. Hatinya campur aduk antara marah, sakit hati dan iba. Ia teringat sakit yang ia rasakan, muntahan hitam dan ketakutan keluarganya. "Kenapa harus cara seperti itu, Ron?" Suaranya pelan tapi tegas. Roni tidak menjawab, ia hanya menangis. "Saya tidak pernah anggap kamu musuh. Rezeki itu sudah ada yang mengatur," lanjut Pak Darto. Air mata Roni semakin deras. "Sekarang anak saya sakit, Pak. Mungkin ini balasannya. Saya takut kehilangan dia." Mendengar itu, hati Pak Darto sedikit luluh. Ia tahu rasanya menjadi orang tua yang cemas. Bu Sari pun ikut berbicara. "Kalau memang mau selesai, kita selesaikan dengan cara baik." Pak Darto akhirnya berkata, "Besok pagi kita ke rumah Mbah Wiryo. Kalau memang ada perjanjian yang harus diputus, kita hadapi bersama." Roni mengangguk cepat. Ada sedikit harapan di wajahnya. Keesokan paginya, mereka bertiga mendatangi rumah Mbah Wiryo. Sesepuh desa itu mendengarkan pengakuan Roni dengan wajah serius. "Kamu sudah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka," ujar Mbah Wiryo pelan. "Tapi selama masih ada niat bertobat, masih ada jalan." Roni siap melakukan apapun. Ia hanya ingin keluarganya selamat. Ritual pembersihan dilakukan di halaman rumah Roni sore itu. Tidak ada hal aneh yang berlebihan, hanya doa-doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Tanah yang dulu ditanam di sekitar warung Pak Darto diambil dan dibakar. Saat doa dibacakan, angin berhembus cukup kencang. Api pembakaran sempat membesar, lalu perlahan mengecil sendiri. Roni merasa dadanya yang selama ini berat perlahan terasa lega. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, anaknya tidur tanpa menangis. Panas tubuhnya mulai turun.
Di sisi lain, Pak Darto merasakan ketenangan yang berbeda. Seolah beban tak terlihat yang selama ini menempel, kini benar-benar hilang. Roni kembali ke rumah Pak Darto beberapa hari kemudian. Setelah ritual pemutusan perjanjian dilakukan di rumah Roni, suasana desa memang terasa lebih tenang. Tidak ada lagi lampu berkedip sendiri, tidak ada bayangan hitam yang melintas, dan tidak ada suara aneh di tengah malam. Anak Roni sembuh perlahan, panasnya benar-benar turun, dan ia kembali ceria seperti biasa. Namun, meski gangguan gaib telah mereda, ujian sebenarnya justru baru dimulai. Kabar tentang pengakuan Roni ternyata menyebar cepat ke seluruh desa. Entah dari siapa, cerita itu sampai ke telinga warga. Banyak yang awalnya hanya curiga, kini merasa tahu kebenarannya. Beberapa pelanggan mulai menjauhi warung Roni. Mereka berbisik-bisik saat melewati tendanya. Ada yang terang-terangan berkata tidak mau makan di tempat yang pernah memakai ilmu hitam. Warung yang dulu ramai kini tampak sepi. Bangku-bangku plastik kosong lebih sering terlihat daripada terisi. Roni hanya bisa berdiri di depan wajan dengan tatapan kosong. Ia tidak marah. Ia sadar ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, warung Pak Darto justru semakin ramai. Pelanggan lama kembali, bahkan ada pelanggan baru dari desa sebelah yang mendengar cerita tentang keteguhan hatinya menghadapi Teluh. Suatu malam, seorang pelanggan berkata, "Salut saya sama Pak Darto, diserang begitu masih bisa sabar." Pak Darto hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin membanggakan diri. Baginya, semua yang terjadi adalah ujian. Namun dalam hatinya, ia juga diuji oleh sesuatu yang lain, rasa bangga yang diam-diam muncul. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih kuat, lebih benar. Tanpa sadar, ada sedikit rasa puas melihat warung Roni kini sepi. Bu Sari menyadari perubahan itu. "Pak, jangan sampai kita jadi sombong," katanya pelan suatu malam setelah menutup warung. Pak Darto terdiam. Kata-kata itu seperti menyentil hatinya. Ia sadar jika ia membiarkan rasa bangga tumbuh, ia tidak jauh berbeda dari Roni dulu yang dikuasai ambisi. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Pak Darto sedang sibuk melayani pembeli, ia melihat Roni berdiri agak jauh dari warungnya. Wajahnya pucat dan terlihat kebingungan. Tiba-tiba, salah satu kompor di warung Roni meledak kecil karena kebocoran gas. Tidak sampai membakar besar, tapi cukup membuat orang-orang panik. Beberapa warga berteriak dan menjauh. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto berlari menghampiri. Ia membantu mematikan sumber api dan memastikan tidak ada yang terluka. Roni berdiri gemetar, tangannya sedikit terbakar tapi tidak parah. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Pak Darto menatapnya. Untuk sesaat ia teringat semua rasa sakit yang pernah ia alami, tapi ia memilih menepisnya. "Kita ini sama-sama cari makan, jangan sampai musuhan lagi." Kejadian itu membuat warga sedikit berubah pandangan. Mereka melihat Pak Darto membantu tanpa dendam. Beberapa pelanggan yang tadinya menjauhi warung Roni mulai kembali, meski belum seramai dulu. Malam itu, setelah semua tenang, Roni duduk sendirian di warungnya. Ia memandangi wajan dan kursi-kursi kosong. Ia sadar bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam sehari dan tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Tapi ia bertekad untuk memulai dari nol tanpa jalan pintas. Di rumahnya, ia berkata pada istrinya, "Kalau usaha ini bangkrut pun saya terima. Yang penting kita tidak lagi terikat hal gelap." Sementara itu di rumah Pak Darto, suasana hangat terasa kembali. Ia duduk bersama Bu Sari di teras. "Kadang saya masih takut, Sari," ucapnya pelan. "Takut apa, Pak?" "Takut kalau hati saya ikut berubah." Bu Sari tersenyum lembut. "Selama kita ingat kenapa kita berdagang, insya Allah tidak akan." Langit malam tampak cerah, tidak ada lagi hawa berat seperti sebelumnya. Ujian Teluh memang telah berlalu, tapi ujian hati masih terus berjalan. Kini bukan lagi tentang ilmu hitam atau gangguan tak terlihat, melainkan tentang menjaga keikhlasan, mengendalikan ego, dan mempertahankan niat yang bersih. Karena terkadang musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan hati sendiri yang mudah tergoda oleh rasa bangga dan dendam. Dan di tengah desa kecil itu, dua warung pecel lele berdiri berdampingan, sama-sama belajar tentang arti rezeki dan kejujuran. Waktu berlalu hampir 1 bulan sejak malam pengakuan itu. Suasana desa benar-benar kembali seperti dulu. Tidak ada lagi cerita tentang bayangan hitam, tidak ada lagi gangguan aneh di warung. Tapi bekas peristiwa itu masih terasa di hati banyak orang. Warung Pak Darto kini stabil, tidak terlalu meledak-ledak ramainya, tapi selalu cukup. Pelanggan datang silih berganti, terutama mereka yang percaya bahwa makanan yang dibuat dengan hati tenang rasanya berbeda. Pak Darto sendiri berubah menjadi lebih pendiam.
Ia lebih banyak tersenyum dan tidak lagi memikirkan warung Roni sebagai saingan. Setiap selesai sholat maghrib, ia selalu berdoa agar usahanya dijauhkan dari iri dan dengki, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Sementara itu, warung Roni masih berjuang bangkit. Beberapa pelanggan setia mulai kembali, terutama setelah melihat perubahan sikapnya. Ia tidak lagi memutar musik keras-keras, tidak lagi terlihat sombong atau terlalu percaya diri. Ia kini lebih sering menyapa warga lebih dulu dan ikut kerja bakti desa tanpa diminta. Suatu sore, kepala desa mengadakan rapat kecil membahas rencana acara syukuran desa. Semua pedagang diminta berpartisipasi menyediakan makanan. Tanpa diduga, Pak Darto mengusulkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Bagaimana kalau saya dan Roni masak bareng untuk acara itu?" ucapnya tenang. Beberapa warga saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum kecil. Roni yang duduk di sudut ruangan langsung menatap Pak Darto dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan diberi kesempatan seperti itu. Kepala desa mengangguk. "Itu ide bagus. Biar jadi contoh kalau persaingan bisa sehat." Hari acara pun tiba. Di lapangan desa, dua kompor besar berdiri berdampingan. Pak Darto dan Roni bekerja bersama menggoreng ratusan lele untuk warga. Awalnya terasa canggung, tapi lama-lama mereka mulai saling bercanda kecil. "Masih ingat dulu kita saling curiga?" tanya Roni pelan. Pak Darto tersenyum tipis. "Sekarang sudah tidak perlu lagi." Warga yang melihat mereka bekerja bersama merasa lega. Isu lama perlahan hilang, digantikan cerita tentang perdamaian. Malam itu, saat acara berlangsung meriah, Pak Darto berdiri sejenak memandangi keramaian. Anak-anak berlarian, orang-orang tertawa, dan aroma lele goreng memenuhi udara. Ia teringat masa-masa ketika tubuhnya lemah karena kiriman teluh. Ia teringat rasa takut dan marah yang sempat tumbuh. Semua terasa seperti mimpi buruk yang kini sudah jauh. Roni pun merasakan hal yang sama. Ia sadar bahwa kelarisan yang datang dengan cara gelap hanya membawa ketakutan, sedangkan rezeki yang diperoleh dengan jujur mungkin datang pelan, tapi terasa tenang. Beberapa hari setelah acara itu, sesuatu yang menarik terjadi. Pelanggan mulai terbagi dengan alami. Ada yang lebih suka sambal Pak Darto yang pedas menyengat, ada yang lebih cocok dengan sambal Roni yang lebih manis. Tidak ada lagi saling menjatuhkan. Bahkan kadang jika salah satu kehabisan stok lele, mereka saling meminjam. Suatu malam, saat warung hampir tutup, Roni duduk sebentar di bangku warung Pak Darto. "Pak, kalau dulu saya tidak mengaku, mungkin sekarang hidup saya sudah hancur," ucapnya jujur. Pak Darto menatapnya. "Setiap orang pernah salah, yang penting berani berhenti." Angin malam terasa sejuk, tidak ada lagi hawa berat atau rasa was-was. Dari kejauhan, dua tenda biru itu terlihat berdampingan di bawah lampu jalan. Bukan lagi sebagai simbol persaingan gelap, tapi sebagai tanda bahwa rezeki memang tidak pernah tertukar. Desa kecil itu kini memiliki cerita yang akan selalu diingat, bahwa iri hati bisa membawa petaka, bahwa teluh tidak pernah membawa keberkahan, dan bahwa kejujuran selalu menemukan jalannya sendiri. Pak Darto pulang malam itu dengan hati ringan. Ia tahu perjalanan hidup tidak akan selalu mulus, tapi satu hal yang ia yakini sekarang, selama niatnya lurus, ia tidak perlu takut lagi pada bayangan apapun. Dan di balik kesederhanaan warung pecel lele di ujung jalan desa itu, tersimpan pelajaran besar tentang rezeki, kesabaran, dan pengampunan. Musim hujan mulai datang. Jalanan desa yang biasanya berdebu, kini sering becek dan licin. Warung pecel lele Pak Darto dan Roni tetap buka seperti biasa, meski terkadang harus menutup lebih cepat jika hujan turun deras. Hubungan keduanya semakin membaik. Mereka tidak lagi canggung berbicara, bahkan sesekali bercanda soal sambal atau harga cabai yang naik turun di pasar. Namun, ketenangan itu sempat terusik oleh kejadian yang tidak disangka-sangka. Suatu malam Jumat, hujan turun cukup deras, pelanggan hanya sedikit. Sekitar pukul 9 malam, listrik desa tiba-tiba padam. Suasana langsung gelap gulita, hanya diterangi cahaya petir sesekali. Pak Darto menyalakan lampu darurat kecil yang biasa ia siapkan. Roni melakukan hal yang sama di warungnya. Di tengah suara hujan, Pak Darto merasa seperti mendengar sesuatu jatuh di belakang gerobaknya. Ia mengira hanya ranting tertiup angin. Tapi ketika ia memeriksa dengan senter, jantungnya berdegup kencang. Di tanah yang basah, ada bungkusan kecil kain hitam. Tangannya langsung dingin. Kenangan masa lalu kembali menyeruak. Tanah kuburan, rambut, paku. Semua terasa seperti mimpi buruk yang hampir terlupakan. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Ia memanggil Roni yang kebetulan juga sedang menutup warung karena listrik belum menyala. Ketika Roni melihat bungkusan itu, wajahnya langsung pucat. "Pak, saya bersumpah, bukan saya." Pak Darto menatapnya beberapa detik. Dulu mungkin ia akan langsung curiga, tapi kini hatinya berbeda. "Saya percaya," jawabnya tegas. Mereka sepakat untuk tidak membukanya sembarangan.
Malam itu juga mereka membawa bungkusan itu ke rumah Mbah Wiryo meski hujan masih turun. Sesampainya di sana, Mbah Wiryo membuka kain hitam tersebut dengan hati-hati. Isinya memang tanah dan beberapa benda kecil yang mencurigakan. Namun setelah diperiksa lebih dalam, Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Ini bukan seperti dulu," katanya tenang. "Ini memang mirip, tapi tidak ada doa atau ikatan niat di dalamnya." Pak Darto dan Roni saling pandang. "Lalu ini apa, Mbah?" tanya Roni. "Bisa jadi hanya orang iseng, atau mungkin ada yang ingin memancing ketakutan kalian lagi." Kata-kata itu membuat Pak Darto tersadar. Bisa saja ada orang yang tidak suka melihat mereka berdamai, atau hanya sekedar ulah jahil. Roni menunduk. "Saya takut masa lalu saya jadi alasan orang terus curiga." Mbah Wiryo menatap mereka berdua. "Kalian sudah melewati ujian besar. Jangan biarkan ketakutan lama menguasai lagi. Kalau hati kalian bersih, tidak ada yang bisa menembusnya." Malam itu, bungkusan tersebut dibakar begitu saja tanpa ritual khusus. Tidak ada angin kencang, tidak ada tanda aneh, hanya api kecil yang menyala, lalu padam. Keesokan harinya, listrik kembali normal. Warung buka seperti biasa. Anehnya, setelah kejadian itu, justru semakin banyak warga yang datang makan. Mungkin karena cerita tentang bungkusan itu menyebar, dan warga melihat sendiri bagaimana Pak Darto dan Roni menyikapinya dengan tenang. Tidak ada saling tuduh, tidak ada kepanikan berlebihan. Suatu sore, seorang pelanggan bertanya, "Pak, tidak takut kejadian dulu terulang lagi?" Pak Darto tersenyum ringan. "Kalau kita takut terus, berarti yang jahat masih menang." Roni yang berdiri tak jauh dari situ hanya mengangguk. Dalam hati, ia merasa ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk memastikan bahwa ia benar-benar sudah berubah, bukan hanya takut sesaat. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian apapun. Warung berjalan normal. Bahkan mereka mulai memikirkan ide baru, membuat paket nasi lele untuk pesanan acara desa. Suatu malam yang tenang, Pak Darto duduk sejenak setelah menutup warung. Ia menatap jalanan desa yang basah oleh sisa hujan. Ia menyadari satu hal penting. Yang paling berbahaya bukanlah teluh atau kiriman benda aneh, melainkan rasa takut yang membuat hati goyah. Kini ia tidak lagi merasa dihantui bayangan masa lalu. Karena ia tahu, selama niatnya lurus, dan ia tidak menyimpan dendam, tidak ada celah bagi kegelapan untuk masuk. Dan di bawah langit desa yang mulai cerah setelah hujan panjang, dua warung pecel lele itu tetap berdiri berdampingan. Lebih kuat, lebih bijak, dan tidak lagi mudah digoyahkan oleh bayang-bayang apapun. Tahun berganti tanpa terasa. Apa yang dulu menjadi cerita menakutkan, kini berubah menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Warung pecel lele Pak Darto tetap berdiri sederhana dengan tenda birunya, sementara warung Roni kini terlihat lebih rapi dan tenang, tanpa lampu warna-warni yang berlebihan. Tidak ada lagi persaingan panas, yang ada hanyalah usaha masing-masing dengan cara yang sehat. Pak Darto kini terlihat lebih bijak. Rambutnya mulai semakin beruban, tapi wajahnya tampak damai. Ia tidak lagi mudah gelisah jika dagangan sedang sepi. Ia percaya satu hal yang sudah ia rasakan sendiri, rezeki tidak pernah salah alamat. Suatu sore, anak sulung Pak Darto yang kini sudah remaja bertanya, "Pak, benar dulu warung kita pernah kena kiriman ilmu hitam?" Pak Darto terdiam sejenak. Ia tidak pernah menceritakan secara detail pada anak-anaknya. "Itu bagian dari ujian hidup," jawabnya pelan. "Yang penting bukan siapa yang kirim, tapi bagaimana kita menyikapinya." Anaknya mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Di sisi lain, Roni pun berubah banyak. Ia kini lebih rajin ikut pengajian desa dan tidak lagi tergoda oleh jalan pintas. Jika dagangan sedang sepi, ia memilih evaluasi rasa dan pelayanan, bukan mencari cara aneh-aneh. Hubungan kedua keluarga itu pun semakin baik. Anak-anak mereka kadang bermain bersama di lapangan kecil dekat rumah. Namun suatu malam, kejadian kecil kembali mengingatkan mereka akan masa lalu. Seorang pedagang baru dari luar desa membuka usaha pecel lele tak jauh dari jalan utama. Warungnya besar, lampunya terang, dan dalam waktu singkat cukup ramai. Beberapa warga mulai membandingkan. Desas-desus kecil kembali terdengar. "Wah, jangan-jangan nanti ada kejadian seperti dulu lagi."
Ucapan itu sampai ke telinga Pak Darto dan Roni. Malam itu, Roni datang ke warung Pak Darto dan duduk sambil menyeruput teh hangat. "Pak, kalau dulu kita belum belajar dari kejadian itu, mungkin sekarang kita sudah saling curiga lagi," ucap Roni. Pak Darto tersenyum tipis. "Sekarang beda. Kita sudah tahu rasa takut itu cuma muncul kalau hati kita tidak tenang." Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi. Pak Darto dan Roni bersama-sama mendatangi warung pedagang baru itu. Mereka memperkenalkan diri dengan ramah dan bahkan menawarkan bantuan jika butuh pasokan lele dari pengepul yang biasa mereka pakai. Pedagang baru itu terkejut sekaligus terharu. Ia tidak menyangka akan disambut seperti itu. Tindakan sederhana itu memutus rantai kecurigaan bahkan sebelum sempat tumbuh. Sejak saat itu, desa mereka dikenal sebagai desa pedagang yang rukun. Tidak ada lagi cerita tentang teluh atau kiriman tanah kuburan. Jika ada persaingan, itu hanya soal rasa sambal atau ukuran lele, bukan soal niat menjatuhkan. Suatu malam yang tenang, Pak Darto duduk sendirian setelah warung tutup. Lampu bohlam kuning masih menyala redup. Ia memandangi wajan yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ia teringat masa ketika tubuhnya lemah karena kiriman jahat. Ia teringat rasa takut yang hampir membuatnya menyerah. Tapi ia juga teringat keputusan untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Dan mungkin itulah titik balik hidupnya. Tak lama kemudian Roni datang menghampiri. "Pak, terima kasih dulu sudah memaafkan saya. Kalau tidak, mungkin hidup saya sudah hancur," ucapnya tulus. Pak Darto tersenyum dan menepuk bahunya. "Kita sama-sama belajar, Ron. Jangan ulangi kesalahan, itu saja." Angin malam berhembus lembut. Tidak ada hawa berat. Tidak ada bayangan hitam. Hanya suara jangkrik dan aroma sisa sambal yang masih tertinggal di udara. Kisah tentang ilmu teluh pedagang pecel lele itu akhirnya menjadi cerita yang sering dibagikan orang tua kepada anak-anaknya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa keserakahan bisa menjerumuskan, dan iri hati bisa membuka pintu kehancuran. Yang paling penting, mereka belajar bahwa kekuatan terbesar bukan pada ilmu hitam atau kelarisan instan, melainkan pada hati yang bersih dan niat yang lurus. Warung di ujung jalan desa itu tetap berdiri sampai bertahun-tahun kemudian. Sederhana, tenang, dan penuh berkah. Karena pada akhirnya, bukan teluh yang menentukan nasib seseorang, melainkan pilihan yang ia ambil saat diuji. Demikianlah kisah tentang ilmu teluh pedagang pecel lele. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa persaingan tidak harus dilakukan dengan cara kotor, dan bahwa kesabaran serta kejujuran selalu menemukan jalannya sendiri. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah, menjauhi rasa iri dan dengki, serta selalu memilih jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.